Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam Semansa History Channel. Ada Bu Mukti Wigati di sini. Hari ini kita akan bahas tentang kekhalifahan Islam. Khususnya kita akan bahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, dalam pertemuan ini saya ditemani oleh Sonia Naswa. Sonia akan membantu Bu Mukti untuk membahas tentang kekhalifahan Islam. Silakan Sonia. Jadi pada masa keemasannya ini Islam ini mengalami banyak sekali perkembangan dalam banyak fase tentunya. Bahkan dunia barat pernah kalah jauh dalam. Oh ya? Ya. Waduh. Di sini kita akan buktikan kalau dunia barat pernah kalah jauh dari kekuasaan dinasti yang pertama ini Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah dinasti Umayyah, periodenya 661 sampai 750 Masehi. Apa keistimewaan dari dinasti Umayyah ini? Dari petanya dulu. Ini tuh pusatnya ada di Damaskus. Damaskus ini Syria. Syria. Ada di Syria, Timur Tengah. Iya. Ya. Ada di Damaskus. Kemudian dinasti Umayyah ini dianggap sebagai titik era perubahan dalam pemerintahan Islam. Kenapa demikian? Karena di dinasti Umayyah ini jauh kalah berubah. Berubah banget. Ini dinasti Umayyah ini justru mengambil sistem monarki. Padahal sebelumnya masa Nabi, pengganti Khulafaur Rasyidin itu sudah menggunakan cara yang amat demokratis ya untuk penunjukan seorang pemimpin ya. Tapi kemudian begitu masuk ke dinasti Umayyah itu ditinggalkan dan mulai menggunakan keluarga turun-temurun ya, monarki. Oke, berikutnya adalah ini kenapa Sonia mengambil tokoh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan? Apa kehebatan dari dua tokoh ini, apa ciri khas dari dua tokoh ini? Jadi yang pertama ini ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia ini merupakan administrator, kemudian membangun dinas pos dan menyediakan kuda, begitu pula perlengkapannya, dan memerintahkan para prajuritnya untuk mengangkat dan menyediakan tembok senjata. Kemudian kalau Abdul Malik bin Marwan ini pencetak mata uang dinar. Ia juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Berarti kalau begitu Muawiyah bin Abu Sufyan ini kelihatannya lebih ke infrastruktur ya, fisik ya, pembangunan fisik ya masuk akal saja karena dia merupakan penduduk pertama dan memang harus menyiapkan kerajaan demikian kuat ya kan, sehingga secara militeris mesti dijaga sedemikian rupa ya, pertahanan dan sebagainya seperti itu ya. Kalau untuk Abdul Malik bin Marwan ini sudah ekonomi mulai dikembangkan dengan bagus, kemudian tapi tetap kayaknya dinasti Umayyah ini memang lebih mengedepankan fisik ya, bangunan fisik ya. Ini adalah luas daerah taklukan Umayyah. Luas taklukannya luar biasa sekali, hampir ke seluruh Asia Barat masuk, konon sampai ke Spanyol juga. Spanyol juga, Iran bagian timur. Afrika Utara, Perancis bagian selatan, sudah masuk ke Eropa ya? Sudah masuk ke Eropa. Berikutnya akan kita kaji tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti ini. Saya membedakan dalam 4 kajian: ilmu agama, sejarah, biografi dan geografi, filsafat dan bahasa. Silakan Sonia. Jadi di ilmu agama ini ada Al-Quran. Di Al-Quran ini proses penyempurnaan dan penulisan. Jadi mulai ada kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan tulisan dan sebagainya ya, penyusunan kembali. Hadis juga. Ini pembukuan. Juga seperti itu ya, penulisan dan sebagainya, pembukuan ya. Fikih ini ada karya-karya. Kemudian qiraat ini mengajarkan orang-orang untuk membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Berarti memang fokus ke
ilmu agama juga sangat kuat ya, Yes. dan mulai ada keinginan kuat untuk mengabadikan kitab-kitab Al-Quran ya, supaya generasi yang mendatang tidak sampai tidak tahu tentang agamanya sendiri ya. Secara geografi dan geografi ini ada penulisan juga. Ya, ini membahas tentang kisah perjalanan hidup. Ya. Kemudian filsafat ini ilmu yang berasal dari bahasa asing. Dan ditafsirkan begitu ya. Fisika, logika dan sebagainya. Artinya filsafat mulai berkembang pada saat itu. Nah, kalau melihat seperti ini di sejarah itu kan filsafat yang luar biasa waktu kita bahas kelas 10 itu kan Yunani. Disinilah kemudian filsafat Yunani itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahkan tidak hanya filsafat Yunani saja ya. Peradaban-peradaban yang kuno kayak di Mesopotamia, kayak di India dan sebagainya itu juga kental dengan filsafatnya loh. Ya. Hanya kita memahamkannya kadang-kadang orang mikir filsafat itu Yunani gitu. Karena memang kebanyakan dari sana ada Socrates, Plato dan sebagainya itu kan, Aristoteles ya kan. Di sini ada kegiatan-kegiatan keilmuan yang luar biasa yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Bahasa ini mempelajari bahasa ya. Berbagai macam. Karena mau menerjemahkan, mau menulis kalau nggak paham dengan bahasa-bahasa asing ya, Sanskerta, bahasa Latin dan sebagainya ya, maka ilmu untuk memperdalam bahasa-bahasa asing ini digalakkan luar biasa demi bisa menerjemahkan dan demi bisa mempelajari buku-buku yang dari luar. Nah, inilah luar biasanya dinasti Umayyah ya kan. Kemajuan sebuah bangsa itu dari ilmu pengetahuannya dulu. Oke. Kemudian ini tadi sudah kita singgung ya. Kemajuan. Nih, ada pembangunan masjid juga. Masjid Al-Aqsa Nabawi ternyata dibikin indah awalnya dirintis oleh Umayyah. Pembangunan rumah sakit, departemen pencatatan, pos ini mengindikasikan pembangunan fisik yang lebih difokuskan oleh dinasti Umayyah. Periode keruntuhannya ini ada perang saudara, kemudian pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Ini yang paling kuat yang paling kuat. Kemudian dari Bani Abbasiyah ya. Kemudian pemerintahan yang tidak demokratis dan korupsi. Ini udah kalau sudah negara pemerintahan sebuah negara kena penyakit korupsi tinggal tunggu waktu. Juga ada diskriminasi kaum Mawali atau orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam. Ini memang segala kelebihan pasti ada kekurangannya. Dan ternyata kemajuan yang demikian hebat belum tentu abadi, belum tentu abadi karena biasanya akan timbul percekcokan, iri, dengki dan sebagainya ya. Kalau pemimpin yang menjadi panutan kurang bisa diberi, kurang bisa diambil keteladanannya, seperti itu. Akhirnya kemudian runtuhlah dinasti Umayyah, digulingkan atau atas pemberontakan dari dinasti Abbasiyah. Maka kita akan tahu setelah Umayyah dinastinya kemudian Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1250 Masehi ya. Waktu ini juga Eropa belum bangkit. Belum bangkit ini. Eropa belum bangkit ya. Berarti ini merupakan pancaran Islam juga, kekuatan Islam juga. Silakan. Jadi dinasti Abbasiyah ini pusatnya di Baghdad, sekarang Irak, di ibu kota Irak, ya kan? Kemudian Abbasiyah ini rentang sejarah yang sangat panjang dari sebuah sistem pemerintahan Islam. Kemudian Abbasiyah ini telah dipimpin oleh 37 khalifah. Dan
daulah ini juga masih tetap eksis, meskipun ada beberapa daulah kecil lain yang berdiri di wilayah Maghribi dan wilayah lainnya. Oh gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang raja penting dari dinasti Abbasiyah. Sunia mengangkat 3 orang raja: Abu Abbas As-Saffah, Harun al-Rashid, Khalifah saya mestinya jangan bilang raja ya, tapi sultan. Iya, sultan. Ya, Sultan Abu Abbas As-Saffah, Harun al-Rashid, dan Khalifah al-Ma'mun. Kenapa 3 ini yang kamu angkat? Jadi mereka ini yang hebat banget, yang penting pada masa Abbasiyah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga baik-baik ya. Yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah. Ini membangun kota Baghdad, membangun tempat-tempat peribadatan, sarana pendidikan, dan lain-lain. Kemudian mendirikan Baitul Hikmah. Nah, apa itu Baitul Hikmah? Ini perpustakaan, semacam perpustakaan. Ada lembaga penerjemah juga, sebagai penelitian juga. Menulis. Iya, menulis. Berarti memang fungsi perpustakaannya betul-betul digunakan untuk eksplor ilmu pengetahuan, ya kan? Dan memang dari perpustakaan itulah pancaran ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah itu mulai sangat menguat sekali. Sangat dominan. Iya. Dan kalau kita ingat pelajaran yang kelas 10 dulu, kita pernah membahas Mesopotamia, ya kan? Iya. Efrat dan Sungai Tigris, ya. Mesopotamia. Di sana itu juga terdapat situs lempengan yang dianggap sebagai perpustakaan kuno. Jadi kita bisa simpulkan memang dari sanalah ilmu pengetahuan terpancar luar biasa. Ya. Harun al-Rashid. Pada masa Harun al-Rashid ini Abbasiyah mengalami puncak keemasannya. Kekayaannya dimanfaatkan ini untuk keperluan sosial, untuk rumah sakit, pendidikan dokter dan farmasi. Berarti sudah ada dokter. Iya, dokter sudah ada di ilmu farmasi juga sudah ada. Pengobatannya, prakteknya juga ada, ya kan? Luar biasa sekali. Iya, ini tidak bisa disangkal kalau kemajuan Islam memang mengawali kemajuan Eropa, mengawali modernisasi Eropa, ya kan? Dan Harun al-Rashid pemerintahannya yang model seperti ini, kita bisa membayangkan rakyatnya sangat sejahtera, ekonomi dan sebagainya ya. Oke, Khalifah al-Ma'mun ini mengundang para fisikawan, astronom ini untuk matematikawan ya, untuk menyemarakan panggung intelektual dunia Islam. Mereka ini diberi fasilitas dan perlindungan negara agar dapat mencurahkan seluruh perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak memandang agama yang diundang. Tidak memandang agama. Jadi siapapun dari manapun dia fokusnya untuk pengembangan ilmu. Ya. Khalifah welcome. Ya. Luar biasa. Jadi disinilah banyak penerjemah dari luar akhirnya yang tidak beragama Islam, ya, bahkan dari India juga, Sanskerta juga perlu dilihat karena keilmuannya juga bagus, tinggi, ya. Mereka antusias untuk pengembangan ilmu, ya. Sehingga dari kekhalifahan Abbasiyah ini nantinya akan muncul tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa di bidang kedokteran, di bidang farmasi, ya, filsafat, ya. Dan Yunani, ilmu-ilmu yang sudah pernah dikaji di Yunani itu menjadi teori yang kemudian dipraktikkan, ya, Dan Al-Ma'mun kemudian menggunakan perpustakaan Al-Hikmah ya, Baitul Hikmah dikembangkan lebih pesat, pusat kajian pengetahuan. Ini ada luas daerah taklukan dari Timur Tengah sampai Asia Selatan. Asia Selatan. Pengaruhnya sampai ke Indonesia ternyata. Iya. Pengaruhnya sampai ke Indonesia. Walaupun kita bukan daerah taklukan ya. Iya. Tapi pengaruhnya sampai ke Indonesia.
Nah, inilah ilmu pengetahuan yang berjaya waktu itu. Kita hanya mengambil sedikit ya tokoh-tokohnya. Mestinya masih sangat banyak. Ratusan. Masih sangat banyak. Kita ambil beberapa mengingat waktu dan sebagainya. Ada seorang dari ini kita kelompokkan dari 3. Ada ilmu filsafat, kemudian ada kedokteran dan farmasi. Untuk filsafat, Sonia mengambil Al-Kindi. Ini terkenal dengan sebutan filosof Arab. Yang menerjemahkan buku asing ke Arab. Kemudian ada Ibnu Rushd. Karyanya ini ada Fasul Maqal Bima Baina Al-Hikmati. Kemudian ada fikih juga. Dan karya-karya beliau masih tersimpan rapi di perpustakaan Eropa dan Amerika. Ya, mereka mengakui sebetulnya kehebatan Islam. Kehebatan Islam mereka mengakui. Ilmu kedokteran, ini ada tokoh Ibnu Sina. Orang Eropa sering mengatakan dengan Avicenna. Ya, dia luar biasa sekali. Ilmu kedokterannya diakui dan dipakai di universitas-universitas di Eropa. Kemudian penelitiannya ke farmasinya juga dia mendalami sekali. Ya. Walaupun bidang farmasi yang lain soalnya mengangkat, tapi Ibnu Sina ini menjadi luar biasa di bidang kesehatan. Untuk farmasi ada Ibnu Bahtiar. Karyanya ini yang terkenal Al-Mughni, berisi tentang penjelasan obat-obatan. Kemudian ada karya yang kedua, Jami' al-Mufradat Al-Adawiyah, berisi tentang obat-obatan juga dan makanan bergizi. Masih banyak sebetulnya masih banyak lagi yang bisa diangkat dari tokoh ini, kayak Al-Jabar. Pernah mendengar Al-Jabar matematika ya kan, karena menjadi nama Al-Jabar matematika. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu saja yang pernah dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak, hampir semua ilmu sudah pernah dikaji di sana. Ya. Ada kemajuan Abbasiyah. Ini yang tadi mendirikan Baitul Hikmah. Kemudian pusat penerjemahan Dewan Penerjemah juga, dan menciptakan sistem birokrasi pemerintahan modern. Dan di kota Baghdad ini dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Kemudian keruntuhannya, ini ada perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Ini gimana ini? Rupanya sudah mulai terkotak-kotak di dalamnya, ya kan? Kemudian ada tentara bayaran. Ya, karena masyarakatnya mungkin nggak mau ya jadi. Dan wilayahnya luas. Wilayahnya terlalu luas, sehingga kadang-kadang wilayahnya luas, rakyat sudah sangat sejahtera, dia ogah terjun di dunia militer. Itu udah biasa seperti itu ya. Kemudian dominasi bangsa Turki dan serangan tentara Mongol. Ini yang paling dominan. Ini yang paling dominan yang meruntuhkan Abbasiyah, yaitu Mongol. Ya. Serangan Mongol, tentara barbar dari Cina bagian utara. Ini yang telak kemudian nanti akan meruntuhkan dinasti Abbasiyah, dan pusat-pusat kajian, buku-buku hancur. Ya, karena memang biasa kalau tentara barbar itu dia tidak suka ilmu pengetahuan. Dia maunya pokoknya menaklukkan dan perang. Nah, inilah titik balik dari kekuasaan Abbasiyah. Oke, selesai. Ini adalah kajian pustaka yang diambil oleh penulis. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tulis, kesalahan ucap. Di sini adalah kita belajar bersama untuk menjadi bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.